Adapun anggota dan peran dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Febriani Putri Ayu yaitu saya sendiri sebagai narator, yang kedua ada Nadia Sahabudin sebagai pasien, yang ketiga ada Dea Ratna Artamevia sebagai ibu pasien, yang keempat ada Sipa Fauziah sebagai perawat puskesmas, yang kelima ada Tika Kartika sebagai dokter di puskesmas, yang keenam ada Azani Ilmi sebagai resepsionis RSUD, yang ketujuh ada Gita Hikmawati sebagai perawat RSUD, yang kedelapan ada Aura Putri sebagai dokter di RSUD. Pendahuluan. Sistem pelayanan kesehatan adalah bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem ini, tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan cara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan, diantaranya perawat, dokter, atau tim kesehatan lainnya yang saling menunjang sistem ini akan memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Para perawat diharapkan juga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara berkualitas. Kasus yang kelompok kami ambil yaitu di sebuah puskesmas Jatimulya, atas nama N mengeluh kesakitan, kehilangan nafsu makan, diare, dan sakit pada perut bagian kanan bawah. Karena pihak puskesmas memiliki keterbatasan alat medis, maka dokter merujuk pasien untuk ditangani oleh RSUD Harapan Keluarga. Alur cerita. Pada suatu hari di Puskesmas Jatimulya terdapat pasien atas nama N yang mengeluh kesakitan. Pasien mengatakan mual, demam, serta kehilangan nafsu makan, diare, dan sakit perut bagian kanan bawah. Kemudian pada saat diperiksa oleh dokter yang berdinas di puskesmas, pasien tersebut didiagnosa mengalami usus buntu dan harus segera melakukan tindakan operasi agar sakitnya tidak semakin parah. Tetapi karena puskesmas memiliki keterbatasan alat, dokter puskesmas pun menyarankan agar pasien dirujuk ke RSUD Harapan Keluarga agar penyakit usus buntunya segera ditangani dan harus dilakukan tindakan operasi. Suatu pagi di Puskesmas Jatimulya, ada seorang ibu yang membawa anaknya yang sedang kesakitan. Lalu ibunya pun langsung daftar di puskesmas. Setelah daftar, pasien dipanggil oleh perawat. Anak Nadia, silakan masuk. Baik, Sus. Silakan duduk ya, Dek. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Sipa yang dinas pada hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 1 siang ya. Sebelum Ade menemui dokter, saya akan periksa TTV terlebih dahulu ya, Dek. Seperti periksa tekanan darah, nadi, pernapasan Ade, dan suhu Ade, dan membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya di ruang ini saja. Apakah Ade bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Perawat pun melakukan tindakan TTV pada pasien. Baik adik, dari hasil pemeriksaan tekanan darah adik itu 120/80 ya. Nadinya 70 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, dan respirasinya 20 kali per menit. Untuk pemeriksaan selanjutnya, silakan adik tunggu di luar terlebih dahulu ya. Nanti dipanggil ya adik untuk diperiksa oleh dokter. Baik, Sus. Setelah selesai melakukan tindakan TTV, pasien pun keluar dari ruangan dan menunggu dipanggil untuk diperiksa oleh dokter. Anak Nadia, silakan masuk. Iya, Sus, anak saya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Dok. Anak saya sering mengeluh kalau perutnya terasa sangat sakit di bagian atas. Baik, Ibu. Sebelumnya, apakah anak Ibu ini makan sesuatu seperti makanan pedas atau asam? Tidak, Dok. Malah anak saya tidak nafsu makan akhir-akhir ini. Baik, kalau begitu silakan Adek, boleh berbaring ya. Akan saya periksa terlebih dahulu. Baik, Dok. Pasien dipanggil, kemudian pasien pun berbaring di tempat tidur dan dokter mulai melakukan pemeriksaan pada pasien. Adek sakit perutnya sudah berapa lama, Dek? Seminggu yang lalu, Dok. Awal sakitnya masih biasa aja, tidak terasa apapun. Tapi makin kesini makin sakit, Dok. Baik, kalau gitu, Dek, Adek bisa tidur sini dulu. Nanti saya akan periksa terlebih dahulu ya. Coba kaki kanan Adek saya taikin terlebih dahulu ya. Kalau sakit bilang ya, Dek. Baik, Dok.
Aduh, sakit dok. Tahan sebentar ya, Dek. Setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan pada pasien, kemudian dokter pun memberitahu kepada ibu pasien. Baik Ibu, dari pemeriksaan yang saya dapat, anak Ibu mengalami usus buntu, Bu. Namun, untuk memastikan apakah itu usus buntu atau tidak, nanti silakan Ibu dan Adik menemui suster untuk melakukan USG ya. Setelah hasilnya keluar, Ibu dan Adik bisa kembali ke sini lagi dengan membawa hasilnya ya, Bu, Dek. Baik dok. Pasien dan ibu pasien keluar dari ruang dokter, dan tak lama seorang perawat menghampiri ibu dan pasien untuk melakukan tindakan USG. Permisi Ibu dan Adik, mari ikut saya ke ruang USG ya. Baik sus. Baik Adik, waktu pemeriksaannya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Adik bersedia? Bersedia sus. Mohon maaf ya Adik, nanti mungkin akan terasa tidak nyaman dan juga harus membuka bajunya ya. Iya sus, nggak apa-apa. Ibu dan Adik Nadia, ini hasil USG-nya sudah keluar ya. Silakan kembali ke ruang dokter, nanti dokter akan menjelaskannya ke Ibu dan Adik. Baik sus, terima kasih. Setelah selesai melakukan tindakan USG, pasien dan ibu pasien kembali ke ruangan dokter sembari membawa hasil USG untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Baik Ibu, jadi begini Bu, dari hasil pemeriksaan USG yang saya dapat, ternyata anak Ibu ini mengalami usus buntu Bu, karena telah terjadi pelebaran dan juga pembekakan Bu pada organ usus buntunya, sehingga harus dilakukannya operasi. Tetapi mohon maaf Bu, di sini alat kami tidak memadai, maka dari itu kami akan membuat surat rujukan Bu ke rumah sakit agar pasiennya dapat segera ditangani. Apakah Ibu bersedia anaknya untuk dirujuk ke rumah sakit yang memiliki peralatan lengkap untuk operasi? Baik dok, saya bersedia. Jika itu demi kebaikan anak saya akan lakukan. Kemudian dokter dan pihak puskesmas pun memberikan surat rujukan kepada pasien untuk ke RSUD Harapan Keluarga. Keluarga pasien pun langsung menuju ke RSUD Harapan Keluarga. Sesampainya di sana, ibu pasien langsung menemui resepsionis untuk kelengkapan data pasien. Selamat datang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini sus, anak saya dirujuk untuk melakukan tindakan operasi karena anak saya terkena usus buntu. Boleh saya lihat surat rujukan serta hasil USG-nya Bu? Boleh sus? Ini sus, suratnya. Baik Ibu, silahkan isi kelengkapan datanya terlebih dahulu ya Bu. Nanti anak Ibu akan terlebih dahulu diperiksa oleh perawat. Ibu pasien pun melengkapi data anaknya terlebih dahulu. Lalu pasien Nadia pun dibawa ke ruang mawar oleh perawat untuk diperiksa keadaannya. Selamat siang, Dek. Perkenalkan, saya perawat Gita yang akan memeriksa keadaan Ade dari pukul 2 siang sampai pukul 5 sore. Selamat siang sus. Baik, Ade, boleh saya lihat gelang identitasnya? Nanti Ade sebutkan ya nama dan tempat tanggal lahirnya. Nadia Sabudin, 2 Februari 2002. Baik, sudah sesuai ya, Dek. Bagaimana keadaannya Ade sekarang? Apakah masih terasa sakit? Perut saya masih nyeri sus, mual dan juga diare dari tadi. Oh, begitu ya. Coba saya periksa terlebih dahulu ya, Dek. Perawat RSUD pun memeriksa kondisi pasien terlebih dahulu, dan ternyata dari hasil pemeriksaan dan juga USG pasien harus segera dilakukan tindakan operasi karena usus buntunya sudah sangat parah. Baik deh, sudah selesai. Nanti saya akan memberikan obat untuk Ade ya. Nanti akan ada dokter yang akan kesini lagi untuk mengecek kondisi Ade ya. Ade tunggu dulu di sini ya. Baik sus. Setelah selesai melakukan pengecekan kepada pasien Nadia, perawat Gita pun segera memberitahu dokter tentang keadaan pasien yang semakin parah itu. Permisi dok, selamat siang. Siang sus, silakan masuk. Baik dok, terima kasih. Saya di sini ingin memberitahu bahwa pasien rujukan atas nama Nadia Sahabudin ternyata kondisinya semakin parah. Usus buntunya yang ada di dalam tubuhnya harus segera ditangani dok, karena pasien terus-terusan kesakitan. Baik sus, kalau begitu saya akan memeriksa keadaan pasien terlebih dahulu ya.
Nanti tolong ikut bersama saya ke ruangan pasien tersebut ya, Sus. Baik, Dok. Lalu dokter dan perawat kita segera menemui pasien Nadia. Permisi, Adek. Saya Dokter Aura. Di sini saya akan mengecek kondisi Adek ya. Baik, Dok. Setelah dokter mengecek keadaan pasien, ternyata pasien benar-benar harus dilakukan tindakan operasi. Kemudian, dokter meminta perawat untuk memberitahu keluarga tentang perihal tindakan operasi untuk diminta persetujuan. Permisi, apakah benar ini dengan keluarga pasien Nadia? Iya benar, Sus. Jadi gini, Bu, setelah diperiksa oleh dokter, pasien harus segera dioperasi, Bu. Jadi saya di sini meminta persetujuan dari Ibu. Apakah Ibu setuju dengan tindakan dokter? Jika Ibu setuju, silakan isi form ya, Bu. Baik, Sus. Lakukan yang terbaik untuk anak saya ya. Dan saya setuju jika anak saya dilakukan tindakan operasi. Baik, Ibu. Ini formnya ya, Bu. Silakan diisi. Kemudian keluarga pasien pun menyetujui dan mengisi formulir persetujuan tindakan operasi. Setelah keluarga mengisi formulir, keesokan harinya pasien menjalani operasi. Kesimpulan. Jadi kesimpulan kelompok tentang sistem pelayanan kesehatan tersebut adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan utama, yaitu mempromosikan dan merawat kesehatan. Dengan kita menjalankan pelayanan kesehatan dengan baik dan sesuai arahan, artinya kita dapat memberikan keselamatan yang optimal dan juga pastinya memberikan kualitas pelayanan yang bagus untuk klien.